Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share dan subscribe channel saya, dan buat kemajuan channel saya, dan supaya saya selalu semangat untuk bikin video-video tentang asam lambung, GERD dan anxiety. Saya buat teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, pastinya masih seputaran tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Nah teman-teman, selain gejala dan sensasi yang teman-teman rasakan, itu kira-kira apakah hal terberat dan tersulit yang teman-teman jalani selama teman-teman menderita asam lambung, GERD dan anxiety ya? Mungkin berbagai macam ya. Kalau saya sendiri ya teman-teman, hal terberat itu adalah ketika jalan dan keluar rumah ya, waktu saya sakit. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan ya, saya itu awal sakit itu sensasi awalnya itu kan pusing ya teman-teman. Sampai pusing itu kalau tidur ya, tiap hari itu pusing. Selama 3 tahun pasti sensasi yang dominan itu pusing ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sensasi dominannya mungkin sesak nafas, nyeri di dada, atau kesulitan menelan ya. Mungkin beda-beda juga ya teman-teman, tapi kalau saya sendiri sensasi yang dominan itu pusing, keliengan, sempoyongan, kemudian susah berjalan, dan panik yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, itu yang paling sulit. Jadi awal saya sakit ya, itu saya pusing ya, sampai sholat pun gak bisa ya, ketika sujud susah, ketika berdiri untuk sholat pun rasanya mau rebah ya, saking gak seimbangnya badan ya teman-teman, gak seimbang gitu, apalagi kalau dibawa jalan ya. Jadi waktu itu saya pernah seminggu tertidur, dan memang pas bangun gak bisa ya teman-teman. Tidur itu dulu kepala diikat ya, kalau menoleh berganti arah saja kepala ini langsung terasa mau berputar ya. Jadi benar-benar seminggu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar yang selalu berbaring. Kalaupun mau ke WC terus nginjakin kaki ke lantai, itu langsung sensasinya langsung kerasa dunia berputar ya, langsung bergoyang gitu. Sampai bahkan pakai tongkat ya, harus dipapah, terus buang air pun dipegangin gitu, ditemenin ya, buang air besar pun nggak bisa ya, mau BAB pun mau pusing ya, sakingnya seperti itu dulu yang saya rasakan ya, yang paling parah ya. Saya pikir itu saya nggak bakal lama lagi ya teman-teman. Kalau saya ingat dulu juga lucu ya kalau diingat sekarang, dan saya pikir memang saya nggak akan bisa normal gitu. Ternyata alhamdulillah cuman semingguan ya saya merasakan sensasi itu. Kemudian mulai pusingnya berangsur-angsur, mulai agak-agak meninggal ya. Kemudian jalan ya, pas jalan itu yang paling saya kesel ya sama diri saya tuh nggak bisa jalan ya, padahal orang-orang sekitar kita itu lihatnya kita normal, sehat ya. Bahkan saya dulu gemuk ya waktu sakit, karena nggak mantangin makanan waktu itu. Jadi makan tidur, jadi sampai naik 6 kilo. Jadi kalau ada yang nanya apa asam lambung, itu saya kurus karena asam lambung itu tidak kalau menurut saya ya tidak selalu kita jadi kurus ya. Jadi memang orang asam lambung itu memang berat badannya cepat naik cepat turun ya. Jadi saya tuh sempat gemuk, sampai orang lihat saya itu, kamu itu sakit apa gitu, heran ya. Ketika kita jelasin pun ya, mereka yang nggak pernah kena anxiety, nggak pernah kena GERD itu nggak akan mengerti ya, nggak akan mengerti. Pasti ketika kita jelasin keningnya pada kusut ya, nggak ngerti mereka ya.
Jadi itu yang sensasi yang nggak bisa jalan, yang bikin saya jadinya nggak bisa kemana-mana, jadi stres ya, jadi stres di rumah. Makanya penyakit itu selalu bermunculan tiap hari, sensasi-sensasi yang berbeda-beda. Jadi kalau tiap jalan itu terasa bergelombang ya, lantainya terasa bergelombang, saya rasanya mau pingsan ya, mau pusing gitu, mau rebah badan ini ya. Jadi pertama saya jalan pun rasanya harus pegang kepala gitu, terus lari-lari supaya sampai ke rumah gitu, takut jatuh di jalan, kemudian malu gitu ya. Pikiran saya dulu, saya paling malu ya kalau sampai pingsan gitu ya, digotong sama orang gitu. Itu yang saya pikirkan dulu ya. Jadi makanya karena banyak pikiran yang mau takut pingsan lah, takut mati, makanya kita makin stres ya. Jadi asam lambungnya, karena kita stres, asam lambungnya nggak bisa direda ya, nggak bisa normal keluarnya. Nah, kemudian salah satu yang paling beratnya lagi itu kecemasan yang berlebihan, kecemasan, panik di tempat keramaian, di tempat umum. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi panik di tempat umum ya, cemas di tempat umum ya. Jadi dulu saya kalau keluar ya, itu langsung jantung berdebar kencang ya teman-teman, jantung berdebar kencang. Mungkin teman-teman juga mengalaminya. Jantung berdebar kencang, kemudian keringat dingin ya, terus kaki langsung dingin, dan rasanya mau pusing, mau rebah ya. Nah, jadi saya dulu pernah nekat waktu itu ya, karena saking bosannya ya udah saya langsung ke pasar, dan ternyata memang nggak sanggup ya, nggak sanggup. Dan makanya saya bilang, pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu sebenarnya kita kalau masih sakit itu seharusnya bertahap dulu ya, bertahap kalau mau keluar rumah. Jadi awal-awal kita coba di pekarangan rumah aja dulu ya, kemudian sekitar komplek, coba jalan-jalan dulu, putar-putar, kemudian coba-coba ke warung ya, berangsur-angsur, kemudian coba ke pasar, baru ke tempat wisata yang lebih ramai lagi gitu. Jadi berangsur-angsur. Nah, ketika saya waktu itu langsung ke pasar, langsung sensasinya keluar ya, jantung berdebar ya, keringat dingin, rasa mau pusing, kaki dingin ya, rasa mau rebah ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika sensasi atau munculnya panik dan kecemasan berlebihan di tempat umum ya? Gimana caranya? Yang pertama itu teman-teman coba tarik nafas ya, coba relax, tarik nafas, kemudian hitung ya, kayak gitu, hitung sampai 30 kali ya, hitung tarik nafas. Nah, kemudian coba alihkan ke sesuatu yang ada di dekat teman-teman. Misalnya ada handphone, coba teman-teman mainin handphone ya. Nah, kemudian cobalah berbicara ke diri sendiri ya. Kalau teman-teman ini baik-baik aja gitu, nggak bakal meninggal, nggak bakal pingsan, nggak bakal mati ya. Ini cuman hanya karena pengaruh dari asam lambung saya yang naik. Bicaralah ke diri sendiri gitu. Jadi bikin ibaratnya yakinkan diri teman-teman ya, yakinkan diri teman-teman, bicara dengan diri sendiri. Nah, setelah itu ya coba minum madu ya. Jadi usahakan kalau teman-teman keluar rumah, kalau misalnya gejalanya masih banyak ya, bawa madu ya. Jadi minum madu, jadi sediakan juga air panas ya. Nah, saya seperti itu dulu, itu akan lumayan untuk meredakannya. Dan perlu saya ingatkan ya teman-teman, memang melakukannya itu tidak semudah saya berbicara sekarang ya. Saya sudah pernah juga mengalaminya, itu sulit ya dulu, apalagi kalau kita tidak tahu kita ini asam lambung. Kalau saya dulu ya nggak tahu kalau itu asam lambung, jadi nggak bisa juga meyakinkan diri sendiri kalau saya ini baik-baik aja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu teman-teman itu asam lambung, cobalah bicara pada diri sendiri, yakinkan diri sendiri
kamu itu nggak apa-apa gitu, nggak akan meninggal, nggak akan mati. Nggak ada orang yang akan meninggal karena cemas berlebih ya, karena panik berlebihan. Nah seperti itu ya. Dan jangan lupa sediakan madu dan air hangat. Jadi saya selalu dulu kalau kemana-mana waktu sensasi masih banyak, saya selalu bawa madu ya, madu saset atau madu botolan yang kecil, kemudian sama air panas di botol ya. Misalnya pakai botol yang mungkin yang sebagian ada botol yang memang khusus air panas, atau cukup pakai botol yang kayak Tupperware ya, kita masukin air hangat itu masih tahan ya. Jadi ketika cemas berlebih itu datang ya, panik itu datang, bantu dengan minum madu dan minum air hangat ya. Insya Allah akan sedikit meredakan kepanikan itu ya, kecemasan yang berlebihan di tempat umum. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.